Terdapat. Selamat siang Pak Diki, nama saya Angelia Sabella, NIM 2014-572. Saya akan menjelaskan pertemuan ke-8, chapter 9, yaitu Communication and Networks. Communication atau komunikasi komputer menggambarkan proses di mana dua atau lebih komputer atau pemindahan perangkat data, instruksi, dan informasi. Di dalam komunikasi ada sending device atau mengirim perangkat, communication channel, dan receiving device. Penggunaan dari komputer communication yaitu satu, ada blog, chatroom, email, fax, FTP, instant messaging, internet, newsgroup, RSS, video conferencing, VoIP, web 2.0, web folder, dan wikis. Kedua, user dapat mengirim dan menerima pesan tanpa kabel atau secara wireless, yaitu seperti text messaging, video messaging, dan pesan gambar. Wireless internet menggambarkan wireless internet access point. Yang ketiga, cyber cafe. Kelima, global position system atau GPS. Global position system atau GPS merupakan sistem navigasi yang terkait dengan satu atau lebih receiver di bumi yang diterima melalui satelit. GPS receiver memungkinkan menyediakan ke banyak perangkat mobile tersedia di perangkat genggam seperti handphone, tersedia di dalam transportasi. Keenam, groupware. Ketujuh, voicemail. Kedelapan, collaboration, yang memungkinkan user untuk berbagi dokumen via online, meeting, dan berkomunikasi dengan user lain yang terkoneksi. Online meeting seperti cam to cam, conference meeting seperti Skype yang menggunakan jaringan untuk berkolaborasi. Dokumen management system selain berkomunikasi secara visual bisa juga saling chatting. Kesembilan, web service. Network atau jaringan. Jaringan merupakan suatu kumpulan dari komputer-komputer atau perangkat-perangkat yang terkoneksi bersama-sama melalui perangkat komunikasi dan data transmisi. Keunggulan dari network atau jaringan yaitu yang pertama, facilitating communication atau memfasilitas komunikasi. Kedua, sharing hardware atau berbagi hardware. Ketiga, sharing data dan informasi. Keempat, sharing software. Kelima, transferring funds atau transfer dana seperti m-banking. Adapun macam-macam jaringan yaitu yang pertama, local area network atau LAN merupakan jaringan yang ruang lingkupnya kecil. Yang kedua, wireless local area network, jaringan tanpa kabel yang ruang lingkupnya lebih kecil seperti Wi-Fi atau Volt. Yang ketiga, Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan yang terdiri dari beberapa LAN. Keempat, WAN atau Wide Area Network, jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti kota, negara, dan dunia. Network arsitektur merupakan desain komputer, perangkat, dan media dalam jaringan, kadang-kadang disebut arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan dibedakan menjadi dua, yaitu client atau server network. Yang kedua, peer-to-peer adalah jaringan yang murah, sederhana, yang biasanya menghubungkan kurang dari 10 komputer. Topologi jaringan merujuk kepada layout di komputer dan perangkat-perangkat di dalam komunikasi jaringan. Kelebihannya, yang pertama, start network memiliki satu sentral yang berada di tengah atau di pusat. Kelebihannya mudah diinstal, mudah dijaga, dan tidak ketergantungan atau tidak berpengaruh pada server. Kekurangannya, jika switch-nya rusak atau bermasalah,
maka semuanya akan bermasalah atau fungsinya akan mati. Yang kedua, bus network. Jalur utamanya yang di tengah akan terhubung ke klien, biasanya menggunakan T-cable. Kelebihannya, jika ada satu PC tidak dinyalakan, maka tidak akan berpengaruh pada jaringan. Kekurangannya, jika backbone rusak, maka jaringan tidak bisa beroperasi. Ketiga, ring network. Transmit datanya satu arah. Misalnya, jika PC A ingin mengirimkan ke PC D, maka ia harus melewati B dan C terlebih dahulu. Kelebihannya lebih cepat karena dia satu arah. Kekurangannya, instalasinya lebih rumit dan harus menyala semua. Macam-macam jaringan atau tipe-tipe jaringan menurut teknologinya yaitu intranet, extranet, dan internet. Standar komunikasi jaringan yaitu Ethernet, Token Ring, Wi-Fi, Bluetooth, Ultra Wideband, IRDA, RFID, WiMAX, dan WAP. Communication software terkait dengan program yang membantu pengguna membuat sambungan ke komputer lain, mengelola transmisi data, menyediakan interface bagi pengguna untuk berkomunikasi. Komunikasi melalui jaringan telepon, yaitu dial-up lines, dedicated line, ISDN line, yang keempat DSL, kelima FTTP, keenam T-carrier lines, ketujuh ATM. Communication device atau perangkat komunikasi yaitu dial-up modems, digital modems, wireless modems, network card, wireless access point, dan routers. Home network atau jaringan rumah. Yang pertama Ethernet network, power line cable network, phone line network, dan wireless home network. Channel komunikasi merupakan media transmisi di mana data, instruksi, atau wisata informasi dalam sistem komunikasi. Wireless transmission media yaitu infrared broadcast radio, cellular radio, microwave, communication satellite. Communication satellite merupakan sebuah stasiun ruang angkasa yang menerima sinyal gelombang mikro dari stasiun bumi, menguatkan sinyal dan menyiarkan sinyal kembali di wilayah yang luas sejumlah stasiun di bumi. Sekian penjelasan dari chapter 9. Terima kasih.